Ya, namanya mungkin sama-sama di profesi itu. Kita nggak bisa menghindari mungkin satu panggung atau apa. Ya itulah mungkin saat kita ketemu di situ kali ya. Benarkah di antara kalian sudah terjalin kisah asmara? Ya kan, aku nggak mau ngomong dulu soalnya kayak kemarin suatu kejadian yang gimana sudah serius, sudah lama, akhirnya sampai sudah mau ke harihannya udah batal gitu kan. Dan ini mencoba sesuatu yang baru, membina suatu hubungan tuh inginnya yang langgeng gitu ya, yang langgeng dan juga saling menerima satu sama lain. Pemirsa, selama sepekan ini Gospot telah menghadirkan berita-berita dari dunia selebriti yang penuh dengan kejutan. Dan Gospot akan menghadirkannya sekali lagi untuk Anda, pemirsa setia Gospot. Karena itu, segeralah menuju layar kaca Anda, tapi ingat tetap jaga jarak pandang agar mata Anda tetap terjaga. Pemirsa, inilah Go Flash. Inilah berita paling menyentak perhatian publik minggu ini. Apalagi kalau bukan kepergoknya Reza Artamevia dan Igede Putu Arisuta di Hotel Hilton, Jakarta. Sadar kalau pertemuannya dengan Igede Putu Arisuta mengundang prasangka buruk, Reza segera menggelar konferensi pers, malahan sampai 2 kali. Konferensi pers pertama berlangsung 31 Mei, sedangkan konferensi pers kedua berlangsung 1 Juni. Anehnya, penjelasan Reza di konferensi pers kedua malah bertolak belakang dengan penjelasannya di konferensi pers pertama. Tidak ada suatu hal yang spesial, baik Bapak Arisuta sendiri saat itu kebetulan dia juga lagi santai dan kebetulan bertemu di arahnya dan kumpul bersama keluarga saya. Kami undang karena pas ketemu. Harus diklarifikasi sekali lagi. Kemarin kenapa saya tidak utarakan sejelas ini? Karena menyangkut menyangkut orang lain kan. Jadi saya harus diskusikan dulu. Saat saya datang dari Singapura, ketemu orang tua saya langsung diberondong pertanyaan mengenai berita saya yang katanya hamil. Berita bahwa saya ke Singapura itu menggugurkan kandungan. Kebetulan minggu siang itu, saya ada arisan keluarga bersama keluarga besar. Jadi mereka ramai-ramai, bukan hanya orang tua saya saja. Pada nanya, apa? Kok ada berita itu lagi? Dan sebagainya, dan sebagainya. Sangka emang Reza tuh ada di Singapura ya. Tapi kalau sekarang dia ada di Jakarta. Dan saya sangka dia bisa berbulan-bulan berada di sana karena ingin tenangkan diri, ingin sekolah gitu segala macam. Nah jadi saya juga bertanya gitu sebenarnya ya apa sih maunya. Setiawan Jodi akhirnya melaporkan mantan istrinya Sandi Harun ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan penggelapan asal-usul anak dan pencemaran nama baik. Setiawan Jodi sudah mengultimatum Sandi Harun untuk mencabut ucapannya, tetapi Sandi hanya menganggap angin lalu saja. Hari ini kita buktikan bahwa kita sudah menyampaikan laporan kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan apakah benar pernyataan dari Sandi Harun yang menyatakan bahwa putranya yang bernama Marimbi Jodi Putri yang lahir dalam perkawinan antara Sandi Harun dan Mas Jodi Setiawan itu adalah anak orang lain. Ya mungkin ini sudah waktunya, jadi nanti akhirnya kan akan tahu sendiri siapa mantan suami saya yang pertama, karena dia pernah bilang saya maafkan, kenyataannya kan dia laporkan sendiri. Jadi ya sekarang kita mau lihat siapa gitu, mau kejujuran apa mau kebohongan. Suami Yuni Syara, Henry Siahaan, menjadi kejaran pers karena disebut-sebut tersangkut dalam korupsi dalam proyek pengadaan jaringan komunikasi dan alat komunikasi untuk Kepolisian Republik Indonesia. Sangat berat bagi saya sekarang ini. Anak saya, istri saya itu kan terpukul. Saya percaya dia tidak buat itu, dan saya tetap di samping dia. Itu sudah cukup membesarkan hatinya dia. Mantan suami istri Adjie Pangestu dan Anissa Trihapsari kabarnya sedang bersih tegang karena masing-masing ingin memasukkan Raffi ke sekolah dasar sesuai pilihannya sendiri. Adjie bahkan menuduh Anissa memanipulasi akta kelahiran Raffi supaya Raffi bisa masuk sekolah pilihan Anissa. Jadi di akte kelahiran anak gua sama kakaknya gua itu yang kopian itu tertera umur anak gue ternyata sekarang 6 tahun setengah. Jadi 6 tahun. Sebenarnya masih 6 tahun kurang.
masih 5 tahun sebenarnya anak gue. Sebenarnya belum cukup umur untuk masuk SD. Tapi karena di TK-nya dia udah TKB, jadi otomatis sebenarnya bisa masuk SD. Pemalsuan akte? Enggak, nggak bisa ya kayaknya ya. Kayaknya nggak bisa dan sekolahnya juga kayaknya nggak mau. Pinkan Mambo disomasi oleh Indah Safariani dari event organizer Big Production. Indah yang tak lain adalah putri Edisut menganggap Pinkan tak profesional. Salah satunya, Pinkan bertindak bodoh dengan turun panggung padahal lagu belum usai. Kalau tetap pakai penyanyinya Big Production, penarinya Big Production, Pinkan akan membatalkan dan silahkan tuntut ke pengadilan. Dan akhirnya dia mau, tapi penari saya tidak boleh lebih dari garis yang sangat sempit gitu loh. Pinkan bilang, pokoknya janji ya tidak keluar dari garis ini. Kalau keluar dari garis ini, penari saya diginiin semua. Kalau keluar dari garis ini, saya turun panggung. Akhirnya penari saya menari dengan lepas dan melewati garis itu gitu loh. Dan Pinkan benar-benar meninggalkan panggung. Saya syok di situ. Saya pikir seorang Pinkan Mambo tidak akan berbuat sebodoh itu. Dunia selebriti memang penuh dengan kejutan. Namun kalau Anda bosan, Anda boleh kok sekali-sekali bikin kejutan. Gospot akan segera kembali. Divisi Pemberitaan RCTI segera meluncurkan produk baru bernama Sergap Pagi atau disingkat Serpa. Sergap Pagi adalah adik kandung Sergap Siang yang juga sama-sama menyuguhkan berita-berita kriminal dari seluruh penjuru tanah air. Sergap Pagi lahir untuk menampung pasokan berita kriminal yang masuk ke meja redaksi RCTI. Pada dasarnya sebuah stasiun televisi yang kuat, yang bisa menyongsong masa depan, itu adalah stasiun televisi yang bisa memproduce in-house production yang dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Dan itulah mengapa kita ingin berpartisipasi untuk memperkuat in-house production dengan mengeluarkan output baru, yakni Sergap Pagi. Ya, pada dasarnya kita ingin membantu atau mewujudkan visinya. Kita akan launching atau mulai 6 Juni, tepatnya hari Senin ya. Pukul 6.30 kita akan menambah jam siaran Sergap dengan Sergap Pagi. Di Sergap Pagi tidak ada lagi Barna. Pemirsa, mohon maaf cuplikan yang barusan bisa Anda ikuti selengkapnya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, dalam waktu dekat RCTI akan menayangkan sinetron terbarunya berjudul Liontin. Dan uniknya sinetron ini dibintangi oleh kakak beradik putri dari Jamal Mirdad dan Lydia Kandau. Orang tuanya aja jago akting, gimana anaknya ya? Dan pemirsa, si goyang ngecor Uut Permatasari kabarnya mau mendompleng nama grup band Raja yang kini sedang naik daun. Dan gosip-gosipnya Uut sedang menjalin cinta dengan Ian Kasela, vokalis grup Raja. Benarkah gosip tersebut? Inilah Gospot. Band Raja terbilang baru di kancah musik nasional. Namun berkat hits mereka Jujur, band 4 cowok yang mengusung aliran musik pop ini langsung ngetop di kalangan anak muda. Meroketnya ketenaran mereka tentu dibarengi dengan bumbu-bumbu gosip. Salah satunya soal Raja yang kabarnya sedang bermasalah dengan pihak manajemen mereka sendiri. Gosip adalah bagian dari promosi. Itu yang aku tangkap. Karena banyak saat ini band-band juga yang wah gosipnya gini-gini. Ternyata sih ya cuman ya apa sih bla 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 dan ble ble ble. Tapi ya itu nggak bisa dibohongin dan nggak bisa kita nggak bisa lari dari itu. Judulnya Raja siap dengan gosip ya. Tak pelak, personil mereka, Ian Kasela, juga tertimpa gosip. Dengar-dengar, Ian sedang dekat dengan penyanyi dangdut Uut Permatasari. Dia orangnya asik. Dia diajak ngobrol asik. Aku ketemu sekali, tapi aku sebelumnya sih tahu figur dia gitu. Namanya mungkin sama-sama di profesi itu. Kita nggak bisa menghindari mungkin satu panggung atau apa. Ya itulah mungkin saat kita ketemu di situ kali ya. Benarkah di antara kalian sudah terjalin kisah asmara? Ya kan, aku nggak mau ngomong dulu soalnya kayak kemarin suatu kejadian yang gimana sudah serius, sudah lama, akhirnya sampai sudah mau ke harihannya udah batal gitu kan. Dan ini mencoba sesuatu yang baru. Membina suatu hubungan tuh inginnya yang langgeng gitu ya, yang langgeng dan juga saling menerima satu sama lain. Mulai tanggal 6 Juni, RCTI akan menghadirkan sinetron terbaru berjudul Liontin.
Sinetron produksi Cinemart ini akan ditayangkan pada pukul 6 sore setiap hari Senin sampai Jumat. Serial drama keluarga ini dijamin menyuguhkan alur cerita yang sanggup mengaduk-aduk emosi pemirsa. Bercerita tentang kehidupan kakak beradik yang begitu menyentuh. Uniknya, peran kakak beradik itu diperankan oleh kakak beradik Hana Natasha dan Naizila, putri pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandau. Aku main sama kalian, aku jadi jauh lebih tenang. Kalau aku main sendiri kan kayak juga lebih deg-degan lah. Tapi kamu sewaktu-waktu harus main sendiri juga ya. Iya. Hana Natasha atau Nana lebih dulu terjun ke dunia sinetron dan baru Nai adiknya menyusul. Lengkap sudah keluarga Jamal Mirdad sebagai keluarga artis. Jujur saja kalau saya tidak menginginkan anak saya ikuti jejak kita. Tapi saya kira mamahnya juga demikian ya. Tidak kepingin. Tapi begitu kita lihat di mana anak ini memiliki sisi yang bersamaan sama dengan kita, tentu saja alangkah bahagianya karena kami meninggalkan jejak yang tidak begitu saja kalau kita meninggal nanti kan. Oh ternyata anak-anakku bisa nurunin. Aku lihat mama, papa sama kakakku ini punya karir, dia berkarya, ada yang bisa dibanggain gitu. Aku juga pengen lah. Aku pengen ada yang bisa dibanggain dari aku juga gitu. Aku pengen coba gimana sih gue bisa gak sih kayak gini. Sangat amat berpengaruh sih papa sama mama tuh. Pengaruhnya besar banget ya. Besar banget. Mereka nganterin kita syuting, terus ngelatih acting kita juga. Selain dikasih tahu misalnya kita actingnya jelek, enggak bukan gitu. Ini coba begini. Emang acting itu pada dasarnya kan nggak ada yang baku. Tapi digali terus sama mama, sama papa. Pemirsa, berita kriminal ternyata bisa dikemas menjadi sesuatu yang lebih santai dan cocok untuk menemani sarapan pagi Anda. Nah, tanggal 6 Juni RCTI akan menayangkan Sergap Pagi, jadi Anda jangan sampai lupa. Dan pemirsa, konser spektakuler Indonesian Idol semalam ternyata menghadirkan sebuah kejutan. Kontestan yang dijagokan oleh para juri ternyata harus keluar dari panggung Indonesian Idol. Namun sebelum kita mengintip konser spektakuler Indonesian Idol, kita intip dulu apakah Bang Napi tetap muncul di Sergap Pagi. Inilah Gospot. Divisi pemberitaan RCTI segera meluncurkan produk baru bernama Sergap Pagi atau disingkat Serpa. Sergap Pagi adalah adik kandung Sergap Siang yang juga sama-sama menyuguhkan berita-berita kriminal dari seluruh penjuru tanah air. Sergap Pagi lahir untuk menampung pasokan berita kriminal yang masuk ke meja redaksi RCTI. Pada dasarnya sebuah stasiun televisi yang kuat yang bisa menyongsong masa depan itu adalah stasiun televisi yang bisa memproduce in-house production yang dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Dan itulah mengapa kita ingin berpartisipasi untuk memperkuat in-house production dengan mengeluarkan output baru, yakni Sergap Pagi. Ya pada dasarnya kita ingin membantu atau mewujudkan visinya. Kita akan launching atau mulai 6 Juni, tepatnya hari Senin ya, pukul 6.30 kita akan menambah jam siaran Sergap dengan Sergap Pagi. Di Sergap Pagi tidak ada lagi Bang Napi, tetapi dibawakan oleh anchor atau penyiarnya dengan suasana yang santai dan tetap mengedepankan adanya pesan-pesan moral yang mungkin biasa dibacakan oleh Bang Napi. Sergap Siang memang identik dengan sosok lelaki bertopeng bernama Bang Napi. Bang Napi tak akan muncul di Sergap Pagi, namun ada sosok pengganti bernama Zaldi Nur sebagai presenter. Pria botak ini akan membawakan Sergap Pagi dengan gaya santai. Saya di Sergap Pagi, ini saudara tua, Mas Bang Napi, Bang Napi. Saya dapat masukan banyak dari Bang Napi tentang bagaimana suasana kerja, terus bagaimana caranya siaran dan bertutur di acara Sergap Pagi yang akan saya bawakan nanti. Waspadalah!